Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, pemirsa suara.com. Hari ini kita bertemu lagi di dalam forum group discussion yang diselenggarakan oleh suara.com kerjasama dengan Satuan Tugas Penanganan COVID-19. Hari ini kita akan membahas mengenai satu tema yang menarik bagi orang tua yang memiliki anak-anak yang harus kembali ke sekolah. Disebut sebagai pertemuan tatap muka atau PTM. Tema perbincangan kita kali ini adalah anak masuk sekolah saat pandemi, apa yang harus dilakukan. Dan untuk itu, kali ini kita menghadirkan Ibu Retno Listiarti, Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia, bidang pendidikan, untuk berbicara kepada kita sebenarnya apa saja yang harus disiapkan oleh guru, disiapkan oleh sekolah, disiapkan oleh orang tua, disiapkan oleh berbagai pihak untuk mensukseskan pertemuan tatap muka ini. Nah, telah hadir bersama kita Ibu Retno. Selamat sore, Ibu Retno. Selamat sore. Ya, Ibu Retno, sesi pertama adalah kita akan memberikan kesempatan kepada Ibu untuk presentasi. Waktu dan tempat saya silakan, Ibu. 15 menit. Ya. Baik, terima kasih Mas Arfi. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih sudah diundang di FGD ini. Saya akan memaparkan PPT, minta tolong dibantu untuk ditampilkan. Ya, sambil menunggu PPT. Baik, ini kami baru saja menyelenggarakan rapat koordinasi nasional terkait PTM ini untuk yang kedua kalinya. Yang pertama kami menyelenggarakan pada tahun 2020, ya. Kemudian pada tahun 2021 kami baru saja menyelenggarakan tepatnya di tanggal 30 Agustus. Rapat koordinasi nasional itu kami menyampaikan hasil pengawasan terkait pembelajaran tatap muka dan juga tentang vaksinasi sebenarnya. Jadi kami juga pengawasan vaksinasi selain PTM dan juga melakukan survei, ya, survei vaksinasi anak usia 12 sampai dengan 17 tahun, di mana respondennya ada 86.286 anak. Next. Ya, lanjut aja. Ya, next lagi. Baik, ini adalah hasil pengawasan pembelajaran tatap muka, ya. Waktu itu ada yang bilang penyiapan, ada yang bilang uji coba, ada yang juga bilang simulasi, tapi ada yang setiap hari masuk sekolah gitu. Nah, hasil pengawasan PTM ini di tahun 2020 kami datang ke 49 sekolah pada 21 kabupaten kota, sebenarnya di 9 provinsi. Ini nama-nama provinsinya. Untuk Jawa hampir seluruhnya, di luar Jawa adalah Bengkulu dengan NTB. Nah, 21 kabupaten kotanya adalah seperti ini, ya, mulai dari ya yang paling dekat ya Jakarta, kemudian Bekasi, Bogor, Bandung, Subang, Solo, Semarang, Magelang, Tegal gitu ya, Madiun untuk di Jawa Timur. Kemudian Kabupaten Seluma itu di Bengkulu, kemudian Kota Bengkulu, Kota Mataram, Lombok, dan juga Kabupaten Bima. Nah, sementara hasilnya pada saat kami melakukan pengawasan di 2020 itu 16,7% sekolah yang siap. Next. Nah, pada tahun 2021 kami terus melakukan juga pengawasan. Waktu itu tidak ada madrasah di 2020, tapi pada tahun 2021 kami mulai masuk ke sekolah-sekolah di bawah Kementerian Agama. Nah, ada 7 provinsi yang kita datangi, ya, tambahan di sini memang Kepulauan Riau, kemudian tepatnya di Kota Batam, kemudian Kalimantan Barat. Itu adalah tambahan provinsi dari yang sebelumnya di 2020 yang lalu gitu ya. Nah, untuk yang dekat-dekat ya atau sejawa itu tetap dilakukan pengawasan dengan kabupaten yang beda, sekolah yang beda tentunya. Nah, di 12 kabupaten yang baru adalah ini misalnya kami tambahan Jawa Tengah kami ke Wonosobo, tambahan Jawa Timur kami ke Mojokerto misalnya, kemudian di Kalimantan Barat itu adalah di Kabupaten Ketapang.
Nah, Kepri sendiri ada di Kota Batam karena di sana itu ada kepulauan-kepulauan kecil ya yang berbatasan dengan Singapura. Itu ada sekitar 100 sekolah di kepulauan itu. Nah, ini sudah mulai tatap muka ya sejak 4 Januari lalu. Kemudian bagaimana hasil pengawasan? Nah, total hasil pengawasan ini memang kesiapannya meningkat tajam. Sebelumnya 16,7, sekarang menjadi 79,54%. Next. Nah, kami juga melakukan pengawasan vaksinasi. Jadi untuk vaksinasi anak ini kami datangi sentra sekolah. Nah, untuk sentra sekolah ini memang kami menyimpulkan bahwa kuatnya vaksinasi atau percepatan vaksinasi itu terjadi di kota-kota besar. Seperti Denpasar gitu ya, sekarang sudah mencapai 94%. Surabaya yaitu sudah mencapai 80%, dan DKI Jakarta itu sudah mencapai 90% vaksinasi anak. Sementara wilayah lain ada yang belum pernah vaksinasi bahkan. Nah, dari situ kami kemudian, karena kami nggak bisa datang ke seluruh Indonesia, kami mencoba memotretnya melalui survei. Nah, survei ini kemudian kami bertanya ya beberapa hal penting yang kita kutip di sini, di antaranya apakah anak bersedia divaksin. Nah, ternyata 88 responden kami dari 86.286, 88% menyatakan bersedia, hanya 9% ragu-ragu, dan 3% yang nggak mau. Jadi 3% ini tidak atau menolak divaksinasi. Tapi 88% kan menerima. Next. Nah, ternyata alasan bersedia untuk divaksin itu memang beragam. Tapi yang paling banyak tuh memang anak-anak ini nampaknya memiliki kesadaran untuk tubuhnya itu memiliki antibodi dari virus. Sehingga COVID-19 ya, sehingga bila pun tertular, anak-anak itu tahu nggak perlu masuk rumah sakit, misal bahasa mereka, karena gejalanya ringan. Tapi juga itu angkanya di 47%, tapi yang di 25% itu agar memiliki kekebalan gitu ya dari virus COVID-19. Nah, tapi ada yang bilang ya untuk PTM gitu. Jadi dia tuh mau divaksin karena mau pembelajaran tatap muka. Itu angkanya di 24%. Sementara ada anak-anak yang karena dibujuk orang tua gitu ya, dan ada juga jawaban lainnya. Lanjut. Ya, next. Nah, kan tadi saya menyebut jawaban lainnya. Jawaban lainnya sebenarnya di sini dilihat di nomor 5. Jadi responden yang menjawab lainnya itu misalnya merasa ini kewajiban agar bisa berpergian kemana aja. Terus ada yang bilang juga ya untuk bantuan sosial gitu. Jadi bantuan sosial tidak ditunda atau untuk mendapatkan bantuan sosial itu adalah alasan lainnya dari angka tadi. Lanjut. Nah, ini alasan yang belum divaksin karena 88% tadi itu yang sudah divaksin hanya 36% dari 88. Nah, sekarang kita menanyakan sebenarnya alasan belum divaksin itu apa? Padahal mereka ingin divaksin. Nah, angka tertinggi itu memang belum dapat kesempatan vaksin. Jadi mereka mengatakan survei ini kan terjadi tanggal 3 sampai 9 Agustus. Nah, pada tanggal 3 sampai 9 Agustus banyak daerah belum vaksin anak sama sekali. Nah, atau di kabupaten kota itu belum. Jadi anak-anak mengatakan ya emang belum ada vaksinasi di daerahnya gitu. Nah, kemudian ada anak juga yang dia belum 3 bulan terinfeksi COVID. Terus ada juga yang punya komorbid ya sehingga nggak bisa divaksin, itu 4%. Kemudian ada yang sedang isoman ya pada saat vaksinasi itu dilaksanakan. Nah, ini adalah beberapa alasan, tapi ada alasan lainnya itu 30%. Ya karena pertanyaan kami kan tertutup. Nah, ternyata ada jawaban lainnya, memang kita kasih kolom. Nah, jawaban lainnya apa? Kita bisa lihat pada slide berikutnya. Next. Nah, ini di nomor 5. Jawaban lainnya adalah 30% jawaban lainnya ini menyatakan memang banyak yang khawatir pada efek vaksin. Ya, hoax kan banyak, meninggal lah gitu yang lain-lain gitu. Merasa tidak perlu divaksin. Yang penting katanya nerapin protokol kesehatan. Lalu ada yang tidak yakin dengan merek vaksin tertentu. Jadi dia bilang adanya vaksin merek ini, saya nggak percaya itu gitu. Itu juga ada.
Kemudian ada anak yang yakin kalau terinfeksi COVID itu gejala pada anak-anak ringan, bahkan banyak yang tidak bergejala. Kemudian divaksin juga tidak menjamin katanya orang kena COVID, dan ada juga yang karena tidak mendapat izin orang tua meskipun dia ingin. Nah, next. Nah, lalu kami juga bertanya ya ke anak-anak tadi kan 88%. Nah, itu kita tanya, ini sudah atau belum divaksin? Kalau kamu mau divaksin bersedia, tapi bagaimana ya? Itu nih angka yang menyatakan belum itu 64%, sementara yang sudah 36%. Angka ini sebenarnya tidak jauh berbeda dengan angka yang dimiliki Kemenkes terkait dengan pencapaian vaksin anak. Lanjut. Nah, ini juga untuk anak-anak yang sudah divaksin, karena ada ketakutan pada efek vaksin pada anak, kami bertanya di 80 anak-anak yang sudah divaksinasi ini, ya tadi kan angkanya 34%. Nah, dari angka 34% itu kami tanya, apakah ada gejala atau efek setelah mereka divaksin? Ada memang. Nah, efek terbesar sebenarnya 41% adalah merasakan nyeri pada bagian tempat disuntik, yaitu dia merasakan nyeri. Kemudian ada yang merasa lapar atau haus itu 16%, yang merasa nyeri tadi 41%. Kemudian ada yang merasa lelah, ada yang sakit kepala. Ya, untuk yang sakit kepala ini ada 4%, yang merasa lelah itu ada 11%, tapi ada yang juga demam. Angka yang demam ini juga ternyata ada di dalam vaksinasi ini, tapi tidak ada efek yang parah. Oke, next. Kami menemukan ada 2 kasus anak di Bali yang setelah disuntik dia pingsan. Jadi rupanya dia mengalami pusing, kemudian terjatuh oleh pihak sekolah. 2 anak ini kemudian dibawa, ini sekolahnya beda-beda, bahkan kabupatennya beda. Kemudian dibawa ke rumah sakit, mendapatkan pertolongan oleh dokter, tidak dirawat di IGD, kemudian langsung pulang, diberi obat. Dan menurut keterangan dokter yang memeriksa, anak ini mengaku yang satu itu tidur pukul 1:30 pagi ya, sehingga mungkin masih pusing gitu pas pagi hari. Yang keduanya adalah belum sarapan. Itu yang terjadi. Dan KPAD daerah ya mitra kami sudah datang ke rumah kedua anak ini dan memastikan apakah betul keterangan yang diperoleh itu ya ternyata dibenarkan oleh pihak keluarga, dan anaknya saat ditengok memang sudah membaik. Nah, terakhir kami akan menyampaikan rekomendasi bahwa kami mendukung pembelajaran tatap muka, tetapi dengan syarat-syarat sebagai berikut gitu. Yang pertama adalah kami meminta sekolah atau madrasah itu harus dipastikan sudah memenuhi segala perlengkapan ya sarana prasarana kebutuhan penyelenggaraan PTM terbatas ya, termasuk SOP atau protokol kesehatan untuk mencegah penularan COVID-19 di sekolah atau di madrasah. Kalau ada sekolah atau madrasah yang tidak punya uang karena muridnya sedikit, yang sedikit juga murid-murid dari keluarga tidak mampu, bagaimana mereka memenuhi ini? Kan sulit, berat. Dana BOS itu kan bergantung jumlah murid. Kalau muridnya sedikit ya dana BOS-nya dikit. Nah, sementara membangun infrastruktur itu nggak murah. Nah, ini kami mendorong pemerintah daerah turun tangan. Walaupun itu sekolah-sekolah misalnya papan bawah dari keluarga anak-anak tidak mampu gitu ya, kan bukan berarti negara tidak hadir. Untuk itu kami meminta supaya ini disupport gitu ya, di APBD mendukung ini gitu. Kalau APBN melalui dana BOS tidak mencukupi. Lanjut. Next. Yang kedua adalah kami sebenarnya mendorong memang vaksinasi. Jadi untuk sekolah atau madrasah kami ingin dipastikan bahwa vaksinasinya sudah minimal 70%. Nah, karena kalau SKB 4 Menteri itu hanya menyebut guru atau tenaga pendidik dan kependidikan itu sudah divaksin. Padahal jumlah guru dan tenaga kependidikan atau TU itu paling jumlahnya sekitar 10% dari populasi sekolah.
Sementara 90% itu kan anak-anak gitu dalam populasi sekolah. Nah, karena vaksin anak sudah ada, maka kami mendorong ada percepatan. Jadi kalau pemerintah mau buka sekolah, ya percepatkanlah vaksinasi anak. Karena kalau 70%, itu ada 30% yang tidak tervaksin kan. 30% tidak tervaksin itu bisa saja karena dia sakit, comorbid, nggak bisa divaksin, atau dia tidak mau divaksin gitu. Itu kan jadi terlindungi. Karena menurut WHO, herd community atau kekebalan kelompok terbentuk ketika 70% populasi sudah divaksin. Nah, ini yang kami dorong. Bagaimana jika ini tidak mencapai 70%? Ya boleh angkanya diturunkan, tapi setidaknya angkanya di 50%. Kenapa kami mendorong ini? Agar pemerintah tidak abai, tapi pemerintah segera mempercepat dan mulai meratakan. Karena di data kami survei, banyak anak-anak yang dari luar Jawa itu sulit mendapatkan vaksin. Dan beberapa juga ya kota dengan kabupaten saja sudah berbeda tuh, padahal dia berada di wilayah Jawa. Jadi ini yang kami dorong, pemerataan distribusi vaksin juga. Nah, oleh karena itu ya vaksinasi ini kami anggap sebagai hal penting karena membuka sekolah di masa pandemi ya harus berhitung pada kesehatan gitu. Jadi bukan kepada zona gitu. Nah, ini yang sebenarnya oleh Kemdikbud ya, oleh Kemenak itu dianggap bahwa urusannya urusannya Kementerian Kesehatan kan. Nah, padahal kan mereka kan duduk bersama dalam rapat kabinet. Kenapa ini kan bisa bersinergi untuk sama-sama bicara tentang vaksinasi. Next, yang ketiga, Bentar, pemerintah saya jeda dulu sebentar, Bu. ya. Bagi peserta FGD yang ingin bertanya, silakan sampaikan di kolom chat. Nanti kami akan memilih pertanyaan yang terbaik. Silakan, Bu, lanjut. Terima kasih. Ya. Yang ketiga, kami meminta pemerintah daerah itu harus jujur dengan positivity rate. Positivity rate ini kan lahir dari penguatan 3T. Ya, jadi tracing, testing, treatment. Kenapa 3T ini penting? Karena ini yang sesungguhnya, kondisi sesungguhnya. Jadi jangan dibilang zona hijau, padahal itu semangka, luarnya hijau, dalamnya merah kalau semangka kan. Atau misalnya kenari gitu, luarnya kuning, zona kuning gitu, padahal dalamnya merah. Kenari kan biji dalamnya itu merah gitu. Nah, kami tidak mau yang seperti itu karena ini kita bicara nyawa anak-anak. Jadi di masa pandemi bagi kami hak utama itu adalah yang harus dipenuhi kepada anak-anak, hak hidup. Yang kedua hak sehat. Dan yang ketiga baru bisa hak pendidikan. Jadi kalau anaknya masih hidup, masih sehat, maka ketinggalan pelajaran masih bisa dikejar. Tapi kalau udah kita masukin sekolah, udah kita pinterin, habis itu tertular, habis itu meninggal, ya maka ini akan tidak ada manfaatnya. Apalagi angka kematian anak di Indonesia untuk COVID-19 adalah tertinggi di dunia dengan rata-rata kematian 5%. Nah, oleh karena itu positivity rate yang aman menurut WHO adalah di bawah 5%. Di mana 100 orang yang di PCR, maka hasilnya di bawah 5 orang yang positif. Nah, maka itu aman buka sekolah kata WHO. Tapi kalau positivity rate-nya di atas 10 itu sangat tidak aman. Di bawah 10 itu masih agak aman. Tapi begitu mencapai angka di atas 10 tidak. Sementara pemerintah ini nyuruh buka sekolah saat ini di saat positivity rate nasional aja 15. Dan di saat Gorontalo, Aceh, dan ada 8 provinsi lain, angka positivity rate-nya 30 sampai 40%. Nah, kan ini bahaya gitu. Jadi kenapa kami menggunakan positivity rate gitu. Nah, berikutnya yang keempat, karena PJJ dan PTM ini kan dilaksanakan secara beriringan, blended ya. Jadi PTM-nya 2 hari, PJJ-nya 3 hari. Maka kami mendorong PTM dan PJJ ini diperbaiki secara bersama. PJJ-nya harus diperbaiki. Bisa sampai setahun 2 tahun ke depan kita itu PTM dan PJJ-nya tuh beriringan gitu ya, nggak bisa semuanya PTM karena kan harus cuma 50% gitu yang hadir, sehingga sebagian pasti harus PJJ. Nah, oleh karena itu kami meminta guru-guru itu memetakan materi, di mana materi sulit ya, karena ini udah keluhannya anak-anak nih. Materi sangat sulit dan sulit serta praktik dilakukan di sekolah lewat PTM. Tapi materi mudah dan sedang ya di PJJ-kan aja dengan bantuan modul. Nah, kalau materi yang sulit, nah kan itu biar ada dialog dan interaksi antara guru dengan murid. Nah, jadi untuk mengurangi stres anak-anak terhadap beratnya materi,
Nah, itu kemudian melalui PTM. Nah, jadi pemetaan harus dilakukan. Jangan guru ngasih PTM, gurunya lagi ngasih hafalan, ngasih apa itu namanya tugas lagi, ya jangan gitu. Nah, terakhir ada 6 sebenarnya. Kelima, KPAI mendorong 5 siap. Nah, siap ini adalah siap daerah, siap sekolah, siap guru, siap orang tua, dan siap anak. Kalau satu-satu nggak siap, jangan. Salah satu nggak siap paling gampang simpel pakai masker. Simpel tapi sulit dilaksanakan. Dari hasil pengawasan kami, nah ini pakai masker tuh banyak di dagu ya. Guru-guru tuh nurunin ke dagu. Anak-anak yang ikut nurunin ke dagu. Jadi ada satu sekolah kami datang, kenapa semuanya di dagu? Begitu kami nengok ke depan, gurunya lagi nerangin dengan masker di dagu. Itu masih mending. Ada satu sekolah kami datangin, ada yang masker, ada yang enggak. Tapi kami masuk ke dalam satu kelas yang isinya enggak ada satupun pakai masker. Ketika kemudian kami bertanya kenapa tidak pakai masker, lalu dijawab bahwa bawa Bu, kata gurunya, ini di kantong saya. Anak-anak bawa di tas. Lalu kapan pakainya? Nanti Bu kalau pulang sekolah dan berangkat sekolah. Nah ini dia nggak bisa bedain antara fungsi masker dan helm berarti. Kok dipakainya di jalan gitu ya. Berpikir bahwa kalau kenal, maka tidak tertular virus ini. Kan nggak begitu gitu. Nah ini kan berarti masih ada kelemahan dalam praktik. Perubahan perilakunya masih sulit. Nah terakhir, KPAI memang mendorong Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan ini bersinergi, termasuk dengan tim gugus tugas COVID daerah. Dan kami juga ingin sebenarnya daerah itu melibatkan IDAI di daerah, ahli penyakit menular di daerah, dan juga KPAD yang ada di daerah untuk bagaimana membicarakan sama-sama plus minusnya buka sekolah. Jadi kehati-hatian penting karena di masa pandemi hak hidup anak adalah nomor 1 yang harus kita penuhi. Saya rasa itu saja sebagai pematik diskusi, kita bisa tanya jawab. Terima kasih, saya kembalikan ke Mas Arfi. Ya, terima kasih Bu Retno. Sudah masuk beberapa pertanyaan dari peserta FGD. Saya sebenarnya ingin eksplorasi dulu beberapa hal, Ibu Retno. Pertama, kan tadi disinggung soal kesiapannya dari sekolah ataupun pihak-pihak terkait untuk menggelar pembelajaran tatap muka. Tadi saya selalu menyebutnya pertemuan tatap muka, pembelajaran tatap muka. Itu tahun 2020 ditemukan angka kesiapan 16%. Lalu 2021 antara Januari sampai Juni kesiapannya sudah lebih dari 70%. Itu sebenarnya indikatornya apa? Mungkin bisa dijelaskan Bu kepada peserta FGD hari ini. Silakan Bu. Ya, pertama adalah indikatornya itu kalau KPI ada 4. Ya. Yang pertama sebenarnya lebih kepada fisik, yaitu kesiapan infrastruktur, kemudian protokol kesehatan atau SOP, dan sudah mensosialisasikan nih sebenarnya gitu ya. Jadi menyiapkan infrastruktur aja nggak mudah. Bagaimana harus bikin wastafel beberapa buah di dekat pintu gerbang. Lalu kalau kelasnya ada 10, maka Kak Kemdikbud bikin ketentuan kan 1:1. Jadi kalau kelasnya 10 minimal ada 10 wastafel juga di sekolah. Nah ini bagaimana kemudian itu semua dipersiapkan. Nah yang kemudian protokol kesehatan atau SOP itu berarti ketentuan. Misalnya kedatangan tuh bagaimana, kepulangan anak tuh bagaimana, anak-anak yang naik kendaraan umum itu sebaiknya bagaimana penanganannya, karena di kendaraan umum bukan kendaraan pribadi ini kita punya punya resiko gitu ya. Nah itu ada SOP-nya sendiri, datang pakai baju bebas, kemudian datang ke sekolah baru ganti baju, berarti harus ada ruang ganti di sekolah. Kemudian tas dengan sepatu disemprot disinfektan, berarti harus punya disinfektan di sekolah. Nah itu hal-hal yang disiapkan di bagian pertama. Ya itu namanya infrastruktur dan SOP. Yang kedua adalah terkait dengan petunjuk atau jaga jarak. Ini kan sebenarnya kita bicara 3M ya. Jadi jaga jaraknya itu benar nggak? Jadi kami pasti datang ke sekolah itu akan memastikan apakah betul jaraknya 1,5 meter gitu. Kalau nggak bisa ya 1 meter. Kalau hanya 1 meter, berarti harus ada pembatas plastik. Kemudian bagaimana kemudian juga ruang-ruang yang lain. Nah itu seperti apa ruang guru ya dan lain-lain. Apa kalau dempet-dempet ya sama aja gitu. Nah ini semua dipastikan. Kemudian tangga naik, tangga turun itu dibedain.
agar tak ada penumpukan. Lalu kalau sekolah itu punya 2 gerbang, maka gerbang yang masuk itu mana, gerbang untuk pulang tuh yang mana, sehingga tak terjadi juga penumpukan. Jadi mengalir satu, jadi tidak crowded ya kalau hanya pada satu sisi saja. Nah, itu hal-hal yang juga kita pastikan. Nah, berikutnya lagi adalah sebenarnya lebih kepada tadi, bagaimana punya tim ya, tim gugus tugas COVID, kemudian ada MOU ya dengan dinas kesehatan, ini dan lain-lain atau fasilitas kesehatan terdekat. Nah, itu adalah indikator-indikator yang kita nilai. Jadi kalau ada tertulis SK kepala sekolah tim gugus tugas COVID lengkap dengan siapa bertugas, siapa melakukan apa. Nah, itu berarti punya nilai plus. Kemudian apalagi kalau dia punya MOU dengan puskesmas terdekat. Kan jadi jelas penanganannya ya. Kalau anak tiba-tiba pingsan di sekolah, gimana nih? Nah, itu ada SOP-nya sendiri gitu. Nah, ini yang kami pastikan. Kira-kira sih seperti itu indikatornya kalau KPI melihat siap dengan tidak siap. Jadi kami lebih, kata sekolah sih lebih lengkap gitu ya, lebih jelimet dibanding daftar periksa Kemdikbud yang hanya 11. Ya. Itu termasuk juga durasi anak di sekolah ya, Bu ya? Enggak, kalau itu kami durasi anak itu kami hanya merekomendasikan saja. Jadi kalau untuk anak SMP waktu itu kami minta 2 jam, tidak lebih dalam 1 kali pertemuan. Kalau SMA, SMK bisa ditambah 1 sampai 2 jam gitu. Jadi kita meminta seperti itu dan kami waktu itu belum merekomendasi SD, apalagi PAUD ya. Sampai hari ini PAUD, TK itu kami tidak rekomendasi dulu gitu karena angka nasionalnya aja di positivity rate masih di atas 15% itu kan bahaya. Oke. Kenapa bisa Bu dibedakan antara anak TK, SD dengan SMP atau SMA? Ya anak TK kan suruh pakai masker aja susah. Kemudian mereka kan bermain ya. Mereka kan pasti peluk-peluk temennya, pegang-pegang, naik perosotan, sama-sama gitu, megang yang sama. Agak sulit kan memberi suruh patuh terhadap 3M itu anak TK kan jauh lebih sulit. Ya, ya. Oh, jadi itu ya alasannya. Problem kultural ya, karena anak-anak belum. Ya, anak SMP sama SMA aja kan yang saya datengin maskernya di tas anak SMA. Nah, SMA aja begitu apalagi TK. Jangan kan begitu Bu, yang tua-tua juga banyak Bu yang bandel. Oke Bu, itu saya kira menjawab pertanyaan dari salah satu peserta, Dini, yang menanyakan soal kenapa anak di bawah 12 tahun tidak dianjurkan. Ya, mungkin semoga Dini puas ya dengan penjelasan. Kemudian Bu, saya ingin pertanyaannya lebih dalam nih. Ini kan sebagian besar anak-anak sekolah sudah belajar jarak jauh. Nah, apa sih yang membuat begitu pentingnya PTM ini harus digelar dengan situasi pandemi ini? Apakah ada riset yang menyebutkan bahwa misalnya kalau terlalu lama anak-anak tidak berinteraksi satu sama lain, mungkin mereka akan menjadi anxiety, ya, depresi, segala macam. Apakah ada KPAI yang menemukan hal-hal seperti itu, riset seperti itu? Kenapa harus geber PTM sampai positivity rate masih di atas 10% ya harus PTM gitu? Sebenarnya sih kalau bicara learning loss gitu bisa diatasi dengan PTM nggak ngejamin juga sih. PTM itu akan mengatasi learning loss juga nggak ada jaminan. Sebelum pandemi juga kan hampir seluruh asesmen internasional ya, misalnya PISA itu kan Indonesia juga nomor buncit gitu kan, itu belum pandemi loh gitu ya. Nah setelah pandemi ya bisa lebih parah, ya bisa jadi gitu. Artinya memungkinkan itu semua terjadi bisa aja, tapi bahwa pembelajaran tatap muka mengatasi learning loss ya enggak juga gitu kalau pelaksanaannya juga tidak tidak mempertimbangkan kualitas. Artinya kan ini bukan soal banyaknya pertemuan, tapi bagaimana membangun gitu ya pendidikan yang kritis gitu ya. Anak berani bicara, anak berani berdebat, anak mau membaca buku-buku yang direferensikan, kan itu yang penting gitu.
Jadi sebenarnya menurut saya kalau kita ingin mengatasi learning loss kan membangun literasi ya literasi digital dibangun, budaya bacanya dibangun gitu loh. Jadi bawa PTM terus jawab soal lagi ya juga nggak akan membangun karena kata Ki Hajar Iya, sekolah itu adalah bukan mengajarkan jawab soal. iya, Sekolah itu harus mengajarkan anak berpikir. Jadi punya keterampilan dalam berpikir. Ini premis mayor, ini premis minor, kesimpulannya apa. Jadi anak bisa berpikir. Jadi iya, menggunakan otaknya itu untuk berpikir gitu, berpikir memproses kritis. diri. Ya, kalau bisa iya. Nah, itu yang kemudian sayanglah otak anak cuma suruh ngejawab-jawab soal di buku teks gitu ya. Itu bedanya dengan bimbel apa? Sekolah bimbel kan suruh jawab soal ya. Nah, kalau Ya, sekolah harusnya tidak jawab soal gitu. Nah, artinya ini kan gini ya, learning kalaupun berbicara PTM dengan PJJ kan mau beriringan juga, nggak bisa ya, meninggalkan PJJ-nya. ya, Nah, oleh karena itu tadi KPAI untuk bicara kualitas pertemuan, maka sebaiknya PTM itu adalah materi sulit dan mhm, sangat sulit serta butuh praktik. Nah, kenapa? Karena anak-anak itu stres memang. Anak-anak stres karena nggak ketemu gurunya, nggak ketemu temennya memang. Tapi mhm, juga nggak bisa jawab soal, nggak ngerti pelajaran, nggak ngerti materi ya, gitu. Nah, untuk yang sulit-sulit itu orang tuanya juga nggak bisa bantuin, nggak ya, ngerti juga sama itu materi, anaknya juga nggak ngerti. Jadi kan kayak orang stres dong, ya kan? Tapi suruh ya, gurunya jawab soal loh, nggak ngerti gitu. Nah ini yang menurut kami adalah tadi gitu penting bahwa satu PJJ itu jangan bertumpu hanya pada daring. PJJ itu harus bertumpu juga tidak bertumpu pada daring, tapi menggunakan berbagai macam. Karena PJJ juga bisa tanpa daring ya, misalnya ya menggunakan digital juga bisa, tapi tanpa harus selalu daring itu bisa kok. Ya, mhm, umpamanya nih ya, anak-anak guru bahasa Indonesia. Kan sekarang ada link novel-novel, tapi gurunya harus milih dulu novelnya, baca dulu. Maka gurunya harus suka baca juga. Gurunya harus nyariin tuh ya novel-novel yang untuk anak-anak remaja usia ini tepat. Lalu kan ada linknya, linknya tuh di share ke murid-muridnya, tugasnya suruh baca novel. Jadi dalam seminggu ini tugasmu udah baca novel. Anak-anak pasti senang tuh dapat tugas baca novel. Nah, lalu kemudian apa tuh pemeran utamanya, terus apa kesanmu dari itu, nanti ada gitu entah dalam bentuk diskusi, entah sih dituliskan gitu. Nah, itu kemudian kalau bahasa Inggris ya novel-novel dalam bahasa Inggris gitu. Jadi menurut saya itu juga belajar gitu. Nah, terus berikutnya lagi adalah anak-anak SD ya atau apalagi TK itu kan sebenarnya bisa ya pelajaran-pelajaran yang dia nggak usah disuruh jawab soal 1+1, 2+2 atau apa gambar ini gambar itu digabung kemudian ya jangan nggak usah begitu dia bisa misalnya melakukan apa yang dia mau kalau dia suka melukis suruh melukis aja suruh gambar terus suka dia lakukan ya dia suka tapi ada 2 hari pelajaran berbuat baik pada sesama misalnya mhm, jadi boleh kepada hewan ke saya hewan piaraan boleh kepada tanaman di rumah ya, atau kepada orang tuanya gitu nah ya itu sih sebenarnya gini ya. Kenapa kemudian urgent banget gitu, seluruh dunia juga kan ya, sebenarnya juga mengalami ya, Mas, ya. Tapi artinya ya, bahwa ini akan mengatasi learning loss seperti kan buru-buru tuh karena mengatasi learning loss kan. ya, Nah, saya rasa nggak ngejamin juga learning loss itu sepanjang tidak berubah cara mengajar ya, cara menerapkan PJJ dengan PTM-nya kayak apa gitu. Dan ini kan harus dilatih, harus disiapkan. ya. Ini jadi momen juga bagi tenaga pengajar untuk bereksperimen dengan metodologi mengajar ya. Betul. Ya, Bu, ya di sini dilemanya. Jadi begini, eh, dengan PJJ siswa kan dituntut belajar mandiri. Ya, jadi mereka lebih berusaha memecahkan masalah atau belajar sendiri di rumah. Sementara yang seperti tadi Ibu anjurkan, yang Ibu bilang, yang dianjurkan untuk PTM adalah usia SMP dan SMA yang pada dasarnya sebenarnya bisa mandiri. Yang TK dan SD yang justru sulit mandiri dianjurkan di rumah. Nah, ini ada dilema saya lihat. Saya justru melihat yang lebih urgent untuk PTM justru anak-anak SD, Bu.
Nah, saya nggak tahu nih, ini pikiran saya karena melihat saya punya anak usia SD dan bagaimana dia kehilangan ya momen-momen dia berinteraksi dengan teman-temannya dan juga dia butuh apa namanya ya tidak bisa sepenuhnya mandiri dalam belajar. Nah ini gimana Ibu Retno melihat fenomena ini? Kalau saya kan tadi Nah, mengatakan bahwa kalau di masa pandemi, hak ya, pendidikan saya taruh di nomor 3 kan, ya, urutan. ya, ya, Karena bagi kami di masa pandemi hak hidup itu yang justru nomor 1. oke, Hak sehat nomor 2. Karena anak-anak SD dan TK itu mungkin kelompok yang secara ini sulit betul misalnya menerapkan mungkin 3M tadi. ya, Nah, lalu mereka juga pada posisi yang sebenarnya kalau di dalam kelas mungkin bisa duduk manis gitu, tapi begitu keluar gitu ya kayak di Grobogan urutan, misalnya ternyata mereka jajan berkerumun ya pada tempat jajanan itu karena di depan sekolah ada tempat jajanan gitu. Akhirnya berkerumun, nggak pakai masker, makan bareng-bareng, ngobrol biasa aja. Nah, kan seperti ya, itu gitu. Nah, ya, ya, sementara ini yang kita mau cegah gitu. Artinya biar mereka tetap dalam keadaan sehat dan tetap hidup kan gitu yang kita inginkan. ya, Mengingat angka kematian anak karena COVID di Indonesia adalah tertinggi di dunia kan dengan rata-rata 5%, sementara global itu hanya 3% gitu. Nah ini yang kita khawatir kalau sekolah dibuka untuk SD dan TK kemudian terjadi penularan, ya kita justru akan kehilangan jumlah anak yang banyak. Karena apa? Karena Indonesia itu nggak punya ruang ICU, ya nggak punya banyak daerah ya. Mungkin di beberapa kota juga sekitar 10% ruang ICU khusus ya, COVID untuk anak. Jadi kan misalnya anak-anak tuh sesak napas kan pasti harus ada ventilator. Ventilator anak kan nggak mungkin pakai ventilator dewasa kan. Nah ini yang kemudian banyak anak dalam keadaan kritis kemudian tidak tertolong. Apalagi anak-anak dengan komorbid misalnya asma gitu ya itu kan rentan sekali gitu. Nah kemudian kalau SMA, kalau kami itu melihatnya gini, pertama mereka udah divaksin gitu kan. ya, Gitu. Jadi mereka pun akan aman gitu. Nah, kalau udah divaksin ya mereka akan aman. Yang kedua, anak-anak ini kan jauh lebih bisa diajak bicara kan, lebih bisa diajak untuk mengerti kenapa harus begini, keadaannya begitu, jauh lebih bisa karena pikirannya udah lebih jauh gitu, udah berbeda gitu tingkatan berpikirnya. Nah, sehingga ya lebih baik mereka. Yang ketiga adalah materi mereka kadang nggak dipahami oleh orang tuanya kan. Kalau SD itu orang tuanya masih bisa gitu ya, memahami. ya, ya, benar. Tapi kalau anak SMA fisika, ibu bapaknya bisa ngerjain gitu. Kalau anak SMA, apalagi Ya, anaknya SMK, praktik buat baju pesta, mungkin berat, orang tuanya juga nggak ngerti gitu. ya, Nah kalau SD, ini kan lebih, misalnya TK, SD, orang tuanya lebih bisa membimbing kan, lebih bisa mendampingi. Memang kalau PJJ butuh bimbingan orang tua, PJJ itu berbasis orang tua jadinya mau nggak mau. Nah untuk anak-anak ini memang orang tua yang bekerja, apalagi ayah ibu bekerja itu menjadi sulit memang, menjadi berat. Nah ini harus pakai pengasuh pengganti untuk membantu gitu. Bagaimanapun anak-anak ini memang harus didampingi. Nah ini yang kenapa kami meminta ada modul. Karena ketika modul itu akan memudahkan petunjuknya ada. Orang tua harus ya, ngapain, langkahnya apa, materi ini seperti apa, terus ada contoh-contohnya. Jadi orang tua pun bisa. Kalau pelajaran SD dengan TK saya rasa orang tua masih mampu lah mengatasi. Yang berat kan justru di level yang SMP dan SMA atau SMK. Ini ada pertanyaan dari Tasya Kusuma, Bu. Bagaimana jika ada siswa yang tidak ingin sekolah tatap muka? Apakah dibolehkan? Dibolehkan. Jadi dalam SKB 4 Menteri itu anak-anak yang tidak bisa tatap muka, nggak boleh ya orang tuanya tatap muka, dia tetap harus dilayani daring. Oke. Jadi kan guru-guru sendiri kan melayani 2 nih. Yang berat sebenarnya guru-guru. Iya. Dia harus melayani PTM, harus melayani PJJ. Nah, untuk guru-guru yang kemudian anak-anak ini misalnya mayoritas tatap muka hanya sedikit yang
PJ, yang PJ kan tetap ada separuh kan. Jadi 50% di sekolah, 50% di rumah kan begitu. Nah, ternyata lebih banyak yang misalnya yang diizinkan sekolah dari 30 murid hanya 5 murid. Ya, PTM-nya harus 5 murid. Sementara yang PJJ-nya 25 murid gitu. Jadi kalau itu yang sebenarnya harus di pelayanan ini yang berat adalah guru. Nah, jadi kalau yang nggak diizinkan ya silahkan tetap pembelajaran jarak jauh. Saya juga punya anak bungsu saya itu usia 12 SMP. Saya juga tidak mengizinkan dia pembelajaran tatap muka gitu. Jadi ya resiko saya harus dampingi dia gitu karena kan memang saya yang tidak menginginkan dia berangkat sekolah gitu. Nah, sebaliknya jika ini ada pertanyaan dari M. Reza, ini ada yang orang tua dari anak yang ngotot anaknya masuk sekolah walaupun dia tidak mengizinkan vaksinasi, itu ikut PTM. Nah, itu gimana, Bu? Vaksinasi itu kan pilihan ya. Ya, ya. Dan dia itu tidak bisa dipaksa memang. Tetapi dia hak anak. Problemnya gini loh. Anak itu untuk vaksin tuh harus izin orang tua. Nggak ada anak yang bisa divaksin tanpa izin orang tua. Karena yang mengambil keputusannya tuh orang tuanya. Nah, ini yang kami sih mendorong para orang tua gitu ya. Untuk ini hak anak. Ya, jadi biarkan anaknya memutuskan. Terutama anak-anak yang udah SMA, SMK, SMP, ajak ngomong aja gitu. Jadi artinya kalau memang ayah ibunya ketakutan ada resiko, ya omongkan. Kalau anaknya yakin bahwa itu nggak akan ada resiko, berikan dukungan. Gitu. Misalnya, kamu harus istirahat cukup ya sebelum itu, sebelum divaksin. Pagi sediakan sarapan, kasih vitamin ya. Untuk anaknya tadi, efek yang mereka maksud tidak terjadi karena ini sebenarnya hak anak loh. Tapi kalau kemudian ada yang tidak mengizinkan, ya kan nggak bisa dipaksa, negara nggak boleh maksa. Nah, jadi ini satu kesadaran. Tapi kalau saya ditanya, saya mendorong vaksin gitu, karena anak saya pun juga divaksin gitu. Nah, bahkan ketika vaksinasi anak 1 Juli sudah mulai, saya mencari tahu di mana yang terdekat dari rumah saya, dan anak saya juga punya kesadaran vaksin gitu. Jadi ini menurut saya sih terkait dengan vaksin ini, makanya tadi saya bilang 70% ya Mas, udah divaksin. Jadi ada 30% yang sebenarnya nggak mau, nggak boleh, atau nggak bisa divaksin gitu ya. Itu 30% mereka akan terlindungi oleh yang 70. Makanya percepatannya vaksinasi harus dilakukan. Dan jangan mengutamakan Jawa, harus luar Jawa juga dong gitu. Ini anak Indonesia semua. Oke, Bu. Kita sudah di ujung FGD kita sore ini, Bu Retno. Kami minta closing statement dari Bu Retno, pesan buat orang tua, buat sekolah, buat pihak-pihak terkait dengan PTM ini. Silakan, Bu Retno. Ya, pertama adalah kami meminta kesiapan semua pihak. Jadi daerahnya siap. Daerah tadi kita sudah bahas ya, daerah yang siap tuh yang seperti apa. Ya, DKI sebenarnya kalau kami pengawasan, DKI ini yang paling siap loh dari berbagai daerah bahkan yang kami datangi. Mereka hati-hati tahap demi tahap dan ada pelatihan. Nah, kami berharap begitu. Ada daerah yang cuma ngeluarin surat edaran suruh buka gitu, tapi nggak tahu tuh, nggak dicek, nggak dilihat. Kalau DKI tidak melakukan itu, menurut saya DKI bisa menjadi satu contoh sebagai daerah yang siap. Yang kedua adalah sekolah siap, ya tadi infrastruktur, SOP dan lain-lain. Gurunya juga siap. Gurunya tuh coba belajar pakai masker sambil nerangin gitu ya, karena Anda adalah model, Anda adalah dicontoh anak-anak. Dan yang ketiga misalnya adalah anak-anak ini terkait orang tua ya, orang tua juga harus siap. Nganter jemput anak ya, untuk kalau dia antar jemput pulang sekolah itu gimana gitu, bagi yang bekal, membawakan bekal gitu ya, terus maskernya double, maskernya kemudian ada cadangan lagi. Nah, itu kan orang tua harus nyiapin. Ngelatih anaknya pakai masker itu juga orang tua. Ngelatih anaknya cuci tangan juga orang tua. Karena kalau rutin cuci tangan, maka itu meminimalkan virus ya, mencegah. Nah, itu terjadi ya misalnya di Korea Selatan gitu. 1 jam ada bel cuci tangan di sekolah mereka. Jadi setiap 1 jam semua cuci tangan. Karena di sekolah tuh ada benda yang dipegang bersama-sama loh, secara sering dipegang bersama. Tangga pinggirannya, handle pintu. Jadi penularannya bisa sangat tinggi kalau tidak sering cuci tangan, bahaya. Terakhir, saya rasa adalah kesiapan anak.
Anak harus siap bagaimana pakai masker, terus tahu jaga jarak gitu ya, tahu cuci tangan yang benar gitu, dan jangan sampai tuh wastafel cuma pajangan tapi nggak dipakai. Karena kita pernah datang ke satu sekolah, kitanya udah datang, anaknya pada datang, nggak ada satupun yang cuci tangan, langsung masuk kelas. Nah, ini kan kesadaran perubahan perilaku bahwa pada saat PTM nanti itu antara sebelum pandemi dengan sesudah pandemi adalah berbeda. Perubahan perilaku ini menjadi penting. Itu sih, Mas. Oke. Mas Terima Arti, kasih, Bu Retno, atas sama-sama. waktunya. Peserta FGD, kita sudah berada di ujung acara. Terima kasih atas keikutsertaannya di dalam acara yang kerjasama antara suara.com dengan Satgas Penanggulangan COVID-19. Sampai jumpa di sesi FGD berikutnya. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sore semuanya, saya pamit.